Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tentunya kita semua bersyukur karena sore ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan untuk menyatakan kasih kita kepadanya. Rasa syukur kita atas anugerahnya yang begitu besar bagi kita. Pertama-tama yang dinyatakan melalui keselamatan jiwa kita. Amin. Dia juga selalu memelihara kita dan terus menyertai kita sampai pada akhirnya kita masuk ke dalam kemuliaan kekal bersama-sama dengan juru selamat kita itu. Bapak Ibu, malam ini saya akan berkhotbah tentang hidup baru. Seperti pagi juga saya berkhotbah tentang hidup baru. Mengapa hidup baru? Karena ini sangat berkaitan erat dengan Paskah. Berkaitan erat dengan kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul Petrus mengatakan bahwa kita semua dilahirkan kembali ke dalam hidup yang penuh pengharapan oleh karena kuasa kebangkitan Kristus. Amin. Bapak Ibu hidup dalam hidup yang baru? Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan melihat bersama-sama dari ayat yang beberapa kali sudah saya bacakan untuk kita sekalian. Di dalam Roma pasal 6 ayat 4 dan ayat yang kelima. Roma 6 ayat 4 dan ayat yang kelima tentang hidup baru oleh kuasa kebangkitan Kristus. Hidup baru oleh kuasa kebangkitan Kristus. Saya akan membaca untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tentunya kita bersyukur karena tahun ini kita dapat kembali merayakan Paskah. Kebangkitan Kristus adalah peristiwa teragung dalam sejarah keselamatan kita. Kebangkitan Kristus adalah pusat dari iman Kristen, Bapak Ibu. Tanpa kebangkitan Kristus, Paulus mengatakan sia-sia iman kita, sia-sia kepercayaan kita, sia-sia ibadah kita, sia-sia pelayanan kita. Karena ternyata tidak ada kebangkitan dari antara orang mati. Ya, itu sebabnya kematian tanpa kebangkitan itu menjadi sia-sia. Tetapi puji Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Dia tidak hanya mati memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, tetapi Dia juga dibangkitkan dari kematian untuk membenarkan kita, untuk memberikan pengharapan akan kehidupan yang kekal. Kita tidak ragu lagi bahwa akan ada kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Karena Tuhan kita Yesus Kristus, Dia sudah bangkit dari maut. Dia sudah menampakkan dirinya kepada para murid. Dan sekarang menjadi bagian dari kehidupan kita yang percaya kepadanya. Luar biasa, hari Sabtu kemarin pemuda remaja juga sudah merayakan Paskah dengan sangat baik, ya, dengan penuh sukacita. Tetapi yang menjadi pertanyaan penting bagi kita setelah semua perayaan Paskah itu berlalu, Bapak Ibu, apakah Paskah itu hanya menjadi sebuah perayaan tahunan saja bagi kita? Sebuah rutinitas tahunan kita merayakan Paskah. Ataukah Paskah itu telah membawa perubahan yang nyata dalam kehidupan kita? Yang mana Bapak Ibu? Apakah Paskah hanya sekedar perayaan bagi kita
Ya, karena setiap tahun seperti itu kita merayakan Paskah, atau Paskah telah benar-benar mengubah kehidupan kita. Saya melihat kenyataan bahwa banyak orang percaya ya, yang bagi mereka Paskah itu hanya berhenti pada perayaan saja. Paskah hanya sekedar ritual ibadah saja. Ya. Bagi mereka Paskah hanya momen yang meriah atau perenungan secara emosional. Tetapi saya mau mengingatkan kita semua bahwa seharusnya Paskah itu lebih dari sekedar perayaan. Amin. Paskah lebih dari sekedar ritual Bapak Ibu. Kebangkitan Kristus seharusnya membentuk cara hidup kita hari lepas hari. Ini yang seharusnya menjadi penting bagi kita. Tadi jelas dikatakan, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jelas firman Tuhan katakan, kalau Yesus sudah dibangkitkan dari antara orang mati, maka orang-orang yang percaya kepadanya, pengikut Kristus, saudara dan saya, hidup dalam hidup yang baru. Tadi pagi saya bacakan dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Hidup yang baru adalah buah dari kelahiran baru. Dikatakan yang lama sudah berlalu, yang lama sudah mati. Dan kita hidup dalam hidup yang baru bersama-sama dengan Kristus Yesus, Tuhan kita. Apakah kita benar-benar melihat perbedaan hidup kita sebelum dan sesudah kita percaya kepada Yesus? Saya sudah khotbahkan juga beberapa waktu yang lalu bahwa di luar Kristus kita semua telah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Tetapi di dalam Yesus kita hidup dalam hubungan yang benar dengan Allah. Amin. Ini harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, sebagaimana Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan. Jadi Paskah bukan sekedar perayaan. Paskah bukan sekedar kita mengagumi kebangkitan Yesus, tetapi Paskah momen di mana kita dilahirkan kembali, mengingat itu semua. Momen di mana kita hidup dalam hidup yang baru bersama-sama dengan Kristus Yesus, Tuhan kita. Jadi kebangkitan Kristus itu bukan sekedar fakta sejarah ya, yang harus kita percayai begitu saja, tetapi kebangkitan itu mengandung kuasa yang mengubah kehidupan kita. Ada kuasa kebangkitan. Makanya kata Paulus, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia, mengenal Yesus, mengenal kuasa kebangkitannya. Apakah kita mengenal kuasa kebangkitan Kristus? Amin. Adalah kuasa yang melahirkan kita kembali kepada hidup yang penuh pengharapan. Itulah hidup baru. Hidup dalam persekutuan yang benar dengan Allah kita. Ini yang menjadi penting bagi kita. Jadi kita yang percaya kepada Yesus bukan sekedar menerima pengampunan dosa lalu selesai. Tidak, oleh iman kita disatukan dalam kematian dan kebangkitannya. Sehingga di dalam Yesus kita semua memiliki identitas baru. Kita semua memiliki pola hidup yang baru. Dan inilah Paskah Bapak Ibu ya. Kita bukan sekedar merayakan dengan meriah, tetapi kita hidup dalam kuasa kebangkitan itu. Kita menghidupi identitas kita yang baru di dalam Yesus sebagai orang-orang yang telah dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Dan kita hidup dalam pola hidup yang baru. Hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, sangat disayangkan. Karena masih banyak orang Kristen ya, yang setelah percaya kepada Yesus yang telah mati dan bangkit itu masih terjebak dalam pola hidup yang lama. Apa yang saya maksud dengan masih terjebak dalam pola hidup yang lama? Dia tidak mengalami kuasa kebangkitan itu. Dia tidak mengalami identitas baru. Dia tidak hidup dalam pola yang baru. Kristen sih Kristen, mengaku percaya iya, tetapi masih hidup dalam pola yang lama. Hidup dalam dosa-dosa yang tersembunyi.
Kristen tapi menyimpan kepahitan. Kristen tapi menyimpan dendam. Ada dosa-dosa yang belum diselesaikan. Ya, banyak yang seperti itu Bapak Ibu. Ini sungguh sangat menyedihkan, sangat disayangkan. Karena sesungguhnya kita telah mati bersama-sama dengan Kristus untuk hidup dalam hidup yang baru. Ada banyak orang Kristen yang menjalani rutinitas kehidupan Kristen, tetapi tanpa perubahan hidup yang sejati. Ya, bulan 3 yang lalu kita belajar tentang hidup yang berbuah-buah. Ada banyak orang Kristen, profes dia, aku percaya Yesus, kebaktian iya, rutin, ikut semua kegiatan, tetapi tidak ada perubahan hati, tidak ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Ini realitas yang patut disayangkan, sehingga banyak orang Kristen yang kehilangan kuasa kesaksiannya. Tidak menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Katanya Kristen, katanya mati dan bangkit bersama-sama dengan Yesus, tapi kok suka bohong ya, tapi kok suka marah ya, tapi kok kasar ya, kok enggak setia ya. Atau banyak hal yang lain Bapak Ibu. Ini hal yang sangat disayangkan. Mari Bapak Ibu, kalau ada orang-orang yang seperti itu, mengaku percaya, ya, mengaku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tetapi masih menyembunyikan dosa-dosa, tidak mau menyelesaikan dosa-dosanya. Ya, hidup tanpa perubahan hati, tidak mau jadi saksi yang memuliakan Tuhan, ini bukti bahwa sesungguhnya dia belum hidup dalam hidup yang baru. Dan orang yang tidak hidup baru, dia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Ingat kata Tuhan Yesus kepada Nikodemus, ya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari pada kesempatan sore hari ini kita akan belajar bersama-sama apa sih makna hidup baru dalam kuasa kebangkitan itu. Ya, apa sih makna hidup dalam pembaruan, ya, dalam kuasa kebangkitan Kristus itu, dan bagaimana seharusnya kita menjalani hidup baru dalam setiap aspek kehidupan kita. Tadi pagi saya mengemukakan ada 3 hal, bahwa hidup baru itu adalah karya Allah, anugerah Allah, bahwa hidup baru itu mengubah identitas kita, mengubah arah hidup kita, mengubah tujuan hidup kita, dan bahwa hidup baru itu menuntut, ya, menuntut perubahan dalam gaya hidup kita sehari-hari. Mari malam hari ini saya akan menggali dari 2 ayat ini Bapak Ibu ya, apa yang dimaksud dengan hidup baru dan bagaimana seharusnya kita hidup dalam kehidupan yang baru itu. Mari kita bersama-sama menikmati firman Tuhan ini. Amin. Karena tanpa kehidupan yang baru, sesungguhnya kita masih mati di dalam pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kita belum dilahirkan baru. Ingat, kekristenan bukan soal mengakui seperangkat doktrin secara intelektual. Kekristenan sejati adalah kelahiran baru dan hubungan yang benar dengan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Mari kita lihat yang pertama Bapak Ibu. Dari ayat-ayat ini kita belajar ya. Ternyata hidup baru itu dimulai dari kematian terhadap dosa. Apakah kita sudah mati terhadap dosa? Atau masih hidup di dalam dosa? Halo? Coba kita baca lagi ayat 4 Bapak Ibu ya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Baru setelah itu dikatakan supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi hidup yang baru itu dimulai dari kematian terhadap dosa. Ini jelas secara logika Bapak Ibu ya, kalau kita masih hidup di dalam dosa, kita belum mati terhadap dosa, kita belum meninggalkan dosa-dosa kita, maka kita masih hidup di dalam dosa, kita masih hidup di dalam manusia lama, kita masih belum hidup dalam hidup yang baru. Hanya orang-orang yang sudah mati terhadap dosa, dia yang akan benar-benar memiliki kehidupan yang baru. Ini penting bagi kita. Lihat,
saya mau menjelaskan apa maknanya bersatu dengan Kristus di dalam kematiannya. Ya, kita ini orang-orang yang percaya kepada Yesus, Bapak Ibu harus tahu bahwa kita ini sudah bersatu dengan Kristus di dalam kematiannya. Demikianlah kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Jadi mari kita memandang bahwa oleh iman kita ini sudah mati bersama-sama dengan Yesus. Amin. Mati terhadap dosa. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Amin. Bapak Ibu sudah mati terhadap dosa? Atau masih hidup di dalam dosa-dosa yang tersembunyi? Sudah mati terhadap kemarahan? Mati terhadap kebencian, dendam, iri hati, kegeraman, perzinahan, pesta pora, kemabukan, dan lain sebagainya. Kalau kita masih belum mati terhadap hal-hal seperti itu, kita masih belum bisa hidup dalam hidup yang baru. Amin Bapak Ibu. Lihat, kita bersatu dengan Kristus dalam kematiannya. Jadi keselamatan itu tidak sekedar soal mempercayai Tuhan secara intelektual, tetapi soal bagaimana kita mengalami kesatuan hidup dengan Kristus. Kita mengalami kesatuan dengan kematian dan kebangkitannya. Ini adalah perkara rohani Bapak Ibu. Jadi ketika kita percaya Yesus, kita sungguh-sungguh menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka kita disatukan dengan kematian Kristus. Dosa-dosa kita telah diselesaikan di tubuh Kristus di kayu salib. Amin. Ini realitas yang harus kita pahami Bapak Ibu. Makanya Paulus menulis, kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Ini menegaskan bahwa setiap kita yang percaya kepada Yesus seharusnya sudah mati terhadap dosa. Saudara, kalau orang sudah mati terhadap dosa, mau diganggu seperti apapun juga oleh dosa, tidak akan terpengaruh. Sudah mati terhadap dosa. Ini penting Bapak Ibu, ini yang akan membuat kita dapat menikmati hidup yang baru. Ini juga berarti bahwa pola hidup lama kita yang dikuasai oleh dosa, itu seharusnya sudah selesai Bapak Ibu. Dan selesai, putus hubungan. Kan seperti itu ya. Itu sebabnya hidup baru itu tidak mungkin terjadi tanpa kita mati terhadap dosa. Saudara jangan berpikir kita tidak akan marah lagi sebelum kita mati terhadap kemarahan itu. Jangan pikir kita akan bisa tidak iri lagi. Ya, jangan pikir kita bisa meninggalkan pesta pora kemabukan kalau kita enggak mati terhadap hal-hal itu. Selagi kita masih hidup di dalamnya, kita belum mati terhadap dosa, kita tidak akan menikmati yang namanya hidup baru. Coba kita lihat Yohanes pasal 12 ayat 24. Yohanes pasal 12 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Lihat, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum itu tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Amin. Ini adalah gambaran dari kehidupan baru kita. Seperti benih ya. Bapak Ibu sebelum benih itu jatuh ke tanah dan mati, itu tidak akan bertumbuh menjadi pohon yang baru dan menghasilkan banyak buah, tidak mungkin. Demikian juga kalau kita tidak mati terhadap dosa, kita tidak akan dapat hidup dalam hidup yang baru. Kita tidak bisa hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup untuk memuliakan Allah. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Lagi lihat Galatia 2 ayat 20. Paulus telah mati terhadap dirinya sendiri. Galatia pasal 2 ayat 20. Perhatikan itu.
Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Dia hidup, tetapi bukan dia sendiri lagi yang hidup. Katanya seperti itu. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam nama Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Kalau kita belum mati terhadap dosa, kita enggak akan dapat hidup dalam hidup yang baru. Paulus telah mati terhadap dirinya sendiri. Ya, itulah sebabnya jalan salib sudah saya khotbahkan beberapa waktu yang lalu. Barang siapa tidak menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Yesus, kita tidak akan layak jadi muridnya. Makanya kata Paulus, aku hidup tapi bukan aku sendiri yang hidup. Yesus yang hidup di dalam aku. Aku telah menyangkal diri, aku telah menyerahkan seluruh kendali hidupku kepada Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Dia yang memimpin kita Bapak Ibu. Dia yang mengendalikan kita. Cara pikir kita dikendalikan oleh Tuhan. Perasaan kita dikendalikan oleh Tuhan. Kehendak kita dikontrol oleh Tuhan. Sikap kita, keputusan-keputusan kita dikendalikan oleh Tuhan. Ini yang namanya mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Haleluya. Sebelum kita menyangkal diri kita, jangan mimpi kita akan bisa hidup dalam hidup yang baru. Kemudian memikul salib, kita rela menderita karena kesetiaan kita kepada Tuhan. Lalu kita mengikut Dia, artinya apa? Kita meneladani Dia dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebelum kita mati terhadap dosa, jangan mimpi kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kristen sih agamanya iya, tapi hidupnya manusia lama. Bapak Ibu, baptisan air itu bukan sekedar ritual, tetapi itu mengandung makna, yaitu menunjukkan apa yang terjadi di dalam manusia batiniah kita, bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, kita telah mati terhadap dosa. Kita harus mati terhadap dosa. Saat kita percaya Yesus, kita mati terhadap dosa dan kita dibangkitkan untuk hidup dalam hidup yang baru. Amin. Ini berarti bahwa saudara dan saya harus benar-benar meninggalkan bukan hanya dosa-dosa besar Bapak Ibu, semua macam dosa. Cara pikir duniawi kita harus kita tinggalkan, kan begitu ya. Ambisi-ambisi pribadi kita, sikap-sikap egois kita, ketergantungan kita kepada hal-hal duniawi harus kita tinggalkan semuanya. Tanpa komitmen yang seperti itu Bapak Ibu, kita enggak mungkin dapat hidup dalam hidup yang baru. Tuhan mau kita menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Amin. Amin. Kata Paulus dalam Roma pasal 12, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, kata Paulus, serahkanlah tubuhmu, seluruh hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Tanpa itu kita belum beribadah kepada Tuhan. Ibadah artinya kita menyerahkan seluruh hidup kita. Kita menyangkal diri, kita memikul salib, kita meneladani Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Itu kehidupan yang baru. Nah, lalu apa artinya telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia? Bapak Ibu, saya melihat dalam bahasa aslinya itu sunetapenu atau sunetapemen. Sunetapemen ini artinya bahwa kita itu dikuburkan oleh Allah. Jadi kata sunetapemen itu bukan kata aktif, tetapi itu kata yang sifatnya pasif ya, pasif auris. Auris itu artinya terjadi sekali sempurna dan itu berlaku untuk selama-lamanya. Bahwa kita ini tidak menguburkan diri kita sendiri, sama sekali tidak. Tetapi kita dikuburkan Allah bersama-sama dengan Yesus. Bukan kita yang mematikan diri kita sendiri atau keinginan daging kita, bukan kita yang menguburkan diri kita sendiri, tetapi Allah yang menguburkan kita. Kita pasif Bapak Ibu. Seperti keselamatan, kita hanya menerima oleh iman saja. Amin.
Kita nggak berbuat apa-apa untuk keselamatan jiwa kita. Ingat Efesus 2 ayat 8 sampai 10, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan pekerjaanmu, itu bukan usahamu, itu pemberian Allah. Jadi kalau kita mati bersama-sama dengan Yesus, bukan karena kita yang menguburkan diri kita, tetapi Allah yang telah menguburkan diri kita bersama-sama dengan Yesus dalam kematian. Jadi ini sepenuhnya adalah pekerjaan Allah Bapak Ibu. Saya mau mengatakan bahwa keselamatan jiwa kita, kematian kita terhadap dosa, itu adalah anugerah Allah, itu bukan usaha kita. Amin. Amin. Bapak Ibu akan putus asa kalau berusaha baik dengan kekuatan sendiri. Kekristenan bukan sekedar merubah perilaku. Ya, mau hidup lebih sopan sedikit. Mau memperbaiki moral. Tidak. Kita akan putus asa. Tetapi sesungguhnya di dalam Yesus kita telah dikuburkan oleh Allah bersama-sama dengan Yesus. Jadi Allah menguburkan kita bersama dengan Yesus artinya apa? Kita punya hubungan yang sudah putus total Bapak Ibu. Putus total dari keberdosaan. Tidak ada seseorang yang menguburkan sesuatu tetapi masih mau mempertahankannya. Tidak ada. Kalau yang sudah dikuburkan itu artinya kita sudah melepaskan sesuatu itu. Kalau kita dikuburkan oleh Allah bersama dengan Yesus artinya kita sudah putus total dengan manusia lama kita. Amin. Sudah putus hubungan dengan keberdosaan kita. Kalau mau putus hubungan dengan nyamuk gampang saudara, pakai Baygon. Putus hubungan dengan nyamuk. Tapi kalau mau putus dengan hubungan dengan dosa, berimanlah sungguh-sungguh kepada Yesus. Amin. Bukan kita yang memutuskan, tetapi Allah yang memutuskan kita. Dia yang menyelamatkan kita hanya oleh anugerah. Hanya oleh kasih karunia Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, Paulus tidak berbicara bahwa kita harus memperbaiki hidup lama kita yang sudah rusak ini. Tidak. Tetapi kita mengakhiri hidup lama kita. Kita tidak sekedar rusak karena dosa. Tetapi kita semua telah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Amin. Di luar Kristus kita bukan hanya rusak. Bukan, kalau rusak itu ya masih hidup kan begitu, tapi rusak. Kita tidak rusak. Ingat Efesus pasal 1 ayat 2. Sebab dahulu kamu telah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Paulus tidak sedang mengajar untuk kita memperbaiki hidup kita yang rusak. Tidak. Tetapi mengakhiri hidup kita yang lama. Allah tidak sedang memperbaiki diri kita. Tetapi sedang memberikan kehidupan yang baru kepada kita. Bapak Ibu, Kristen yang sejati bukan sekedar berusaha untuk menjadi lebih baik. Tidak. Tetapi kita adalah orang-orang yang sudah mati terhadap dosa dan yang sekarang hidup untuk Tuhan. Amin. Kita manusia baru Bapak Ibu. Coba kita lihat Roma 6 ayat yang ke-11. Roma 6 ayat yang ke-11. Ini penting untuk kita pahami. Roma 6 ayat yang ke-11. Lihat. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa. Amin. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebelum Bapak Ibu mengalami, menerima kebenaran ini, memandang diri kita, mati bagi dosa, kita akan tetap jatuh dalam dosa. Ya. Kalau ada sesuatu yang mendorong kita untuk marah, nyanyi aja. Ku telah mati dan tinggalkan kemarahan. Amin. Tatkala kita ada iri dalam hati, ku telah mati. Tatkala kita ingin pesta pora, ingin kemabukan, teman-teman ngajak dugem ya. Dunia gemerlap. Katakan, aku sudah mati terhadap itu semua. Saat orang mengajak kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah, katakan, aku telah mati terhadap itu semua. Tanpa kita memandang diri kita seperti itu, Bapak Ibu, kita tidak bisa hidup dalam hidup yang baru. Sekali lagi, pembaharuan hidup melalui kuasa kebangkitan Kristus
bukan sekedar perbaikan moral, bukan sekedar perbaikan perilaku, tetapi ini adalah kelahiran baru. Amin. Amin. Kita adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Mari kita terus datang kepada Tuhan untuk kita bisa hidup seperti ini. Nah, lalu apa penerapannya Bapak Ibu? Hidup baru itu dimulai dengan pertobatan yang radikal. Makanya Alkitab selalu mengatakan bertobatlah, maka kamu akan diselamatkan. Bapak Ibu, pertobatan tidak dapat dipisahkan dari iman. Pertobatan itu anugerah, iman itu juga anugerah, ya. Tapi saya mau menekankan di sini tentang sisi pertobatannya. Hidup baru hanya bisa dimulai dengan pertobatan yang radikal. Ya, dalam dunia yang masih toleransi dengan dosa, bahkan dalam gereja sudah tidak lagi banyak memberitakan Injil, memberitakan pertobatan. Kita harus tegas Bapak Ibu, tidak ada hidup baru tanpa pertobatan. Amin. Kita tidak sedang mengembangkan diri kita, membangun diri kita, memoles karakter kita. Tidak, kita sedang bertobat, kita meninggalkan dosa-dosa kita berbalik kepada Allah, kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Itu bukan usaha kita, tetapi Dia yang telah menguburkan kita bersama-sama dengan Yesus dalam kematian dan yang membangkitkan kita dalam hidup yang baru. Ini kekristenan sejati. Bukan sekedar aku akan berusaha untuk menjadi baik. Tidak, aku telah mati terhadap dosa dan aku mau hidup untuk kebenaran. Amin. Beda Bapak Ibu. Karena orang di luar sana bisa berbuat baik. Orang di luar sana bisa memiliki moral yang baik juga. Memiliki perilaku yang baik juga, sopan-sopan. Tapi mereka tidak pernah lahir baru. Amin. Karena itu usaha mereka sendiri, tetapi tidak dengan kita. Kalau kita menjadi baik, melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah yang baik. Karena pertama-tama Tuhan sudah melahirkan kita kembali. Dia telah menguburkan kita bersama-sama dengan Yesus dalam kematian. Dan Dia membangkitkan kita dalam hidup yang baru. Perbuatan baik yang kita lakukan itu membuktikan bahwa kita adalah manusia-manusia baru di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari Bapak Ibu, banyak orang Kristen itu pingin diberkati, tapi nggak mau bertobat. Repot ya. Kita orang tua aja kalau mau memberkati anak, pengen anak kita bertobat. Ayo jangan nakal. Kalau kamu minggu ini tertib, nggak nakal, nurut, Senin uang sakunya tak tambahin. Ya Pak ya Bapak Ibu. Pak, aku pengen ini Pak, aku mau ganti HP. Kalau kamu berubah hidupmu, kalau kamu bangun pagi, bersihkan tempat tidur, seperti yang suka kamu nyanyikan itu, Papa kasih HP. Itu orang tua ya, enggak sembarang nuruti seperti itu. Tuhan akan memberkati kita kalau kita hidup dalam pertobatan. Amin. Amin. Lihat pujian lama itu benar pujian lama itu ya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, tidak turun dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Bertobat Bapak Ibu. Mulai dalam kehidupan pribadi kita, rumah tangga kita, ya, lingkungan terdekat kita. Bertobat itu apa sih? Mengakui dosa tanpa pembenaran diri. Ya Tuhan, saya minta maaf. Saya kemarin marah-marah, bentak-bentak. Habis mereka jengkelin Tuhan, nyakitin hatiku. Tapi ampun Tuhan, enggak seperti itu. Ya kita, Tuhan aku berdosa. Seperti seorang yang berdosa dan diampuni itu. Dia memukul dadanya dan berkata, Tuhan kasihanilah aku orang berdosa. Dia mengaku tanpa pembenaran diri.
Seringkali kita membuat pembenaran diri di hadapan Tuhan. Kita harus membenci dosa Bapak Ibu ya. Bukan sekedar menjauhi dosa. Bukan sekedar takut akan akibat dosa. Tetapi kita membenci dosa itu sendiri. Kita harus berani mengambil keputusan konkret untuk berubah. Bukan hanya menyesal. Bukan hanya merasa bersalah. Tetapi kita mau bertobat, kita mau berubah. Putus hubungan dengan dosa. Apakah ada orang yang seperti itu? Semuanya proses. Amin Bapak Ibu. Tetapi kita tidak menyerah. Saya juga sudah seringkali mengatakan bahwa hidup dalam kekudusan tidak berarti kita hidup tanpa dosa sama sekali. Tidak. Tetapi hidup dalam kekudusan artinya bahwa kita hidup dalam pertobatan setiap hari. Amin. Setiap kita menyadari kesalahan kita mau mengakuinya, kita mau menanggalkannya. Tiap kali kita sadar akan kesalahan kita akan mengakuinya, kita akan meninggalkannya. Setiap Tuhan mengingatkan kesalahan kita, tatkala Tuhan menyatakan kesalahan kita, maka kita harus bertobat, kita harus mengakuinya, kita harus meninggalkannya. Itu hidup dalam kekudusan. Bukan berarti kita tanpa dosa sama sekali, tetapi tatkala kita berdosa, ingat 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil. Dan Allah akan mengampuni segala dosa kita, dan Dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Amin. Ini penting Bapak Ibu, mari kita melakukan itu. Makanya dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-9. Coba kita baca Roma pasal 12 ayat yang ke-9. Roma pasal 12 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jadi pertobatan bukan sekedar momen emosional Bapak Ibu ya. Tidak sama sekali. Ini keputusan yang kita lakukan setiap hari untuk kita meninggalkan dosa-dosa kita. Dan untuk kita hidup bagi hormat dan kemuliaan Allah kita. Tanda seseorang sudah mati terhadap dosa, dia tidak akan lagi main-main dengan dosa. Amin. Amin. Dia enggak akan main-main dengan kebohongan. Satu waktu ada yang bertanya seperti ini, Om, dosa putih apa boleh enggak Om? Memangnya ada dosa putih, ada dosa hitam, ada dosa merah? Maksudnya bohong-bohong dikit untuk kebaikan. Bapak Ibu, orang yang bertobat, dia tidak bermain-main terhadap dosa. Amin. Amin. Ini tandanya. Tanda seorang yang mati terhadap dosa, dia enggak akan main-main dengan dosa lagi. Enggak akan coba-coba. Orang yang mati terhadap dosa itu, dia akan berjuang melawan dosa. Baik yang masih ada dalam pikirannya, dalam perasaannya, dia akan menyelesaikan itu, dia akan mengakui itu. Dia tidak akan membiarkan pikirannya dikuasai oleh dosa. Dia lebih takut mengecewakan Tuhan daripada takut kehilangan kesenangan dunia ini. Amin. Ini orang yang mati terhadap dosa. Mari Bapak Ibu, kita akan memutuskan hubungan kita dengan dosa, bukan karena kekuatan kita sendiri, bukan karena kemampuan kita sendiri, tetapi karena memang Allah telah menguburkan kita bersama-sama dengan Yesus dalam baptisan kematiannya. Dan karena Dia sudah membangkitkan kita dalam hidup yang baru. Amin. Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu punya rumah sudah punya rumah yang jelek, sudah reot, sudah mau ambruk, rumah itu kotor sekali. Kemudian ada berkat Bapak Ibu dibelikan oleh keluarga, mungkin oleh saudara karena kasih mereka diberikan rumah yang baru, rumah yang indah, rumah yang bersih, rumah yang nyaman. Tentunya kita tidak akan mau kembali tinggal di rumah kita yang lama. Amin. Kita tidak akan mau balik ke rumah yang lama. Kalau kita sudah diberikan hidup yang baru, kita enggak akan balik kepada kehidupan yang lama.
Amin Bapak Ibu. Tapi kalau kita masih suka rumah yang lama, ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan kita. Mari kalau kita benar-benar sudah mati bersama-sama dengan Yesus, maka sesungguhnya kita sudah hidup dalam hidup yang baru. Amin. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena usaha kita, tetapi karena Allah yang sudah membangkitkan kita untuk hidup yang baru. Hal yang kedua Bapak Ibu, bahwa ternyata hidup yang baru itu hanya dimungkinkan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Jadi sekali lagi itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena usaha kita, tetapi oleh kuasa kebangkitan Kristus. Coba kita baca lagi ayat yang keempat. Ya, demikian firman Tuhan. Dengan demikian kita yang telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga, perhatikan, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kita melihat di sana bahwa seperti Kristus telah dibangkitkan, kita akan hidup dalam hidup yang baru, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kuasa kebangkitan itu. Karena seperti Kristus telah dibangkitkan, maka kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi sekali lagi, hidup yang baru hanya dimungkinkan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Jadi kalau kita belum benar-benar memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita belum mengalami keselamatan yang sejati, gak mungkin kita akan hidup dalam hidup yang baru. Bapak Ibu, saya mau menegaskan bahwa kebangkitan Kristus itu adalah dasar dari hidup yang baru. Amin. Bukankah kebangkitan Kristus adalah puncak kemenangan Allah atas dosa dan maut? Tanpa kebangkitan iman kita sia-sia. Namun karena Yesus benar-benar bangkit dari kematiannya, maka demikianlah kita menerima hidup yang baru di dalam kuasa kebangkitan itu. Sekali lagi Bapak Ibu, hidup baru bukan soal usaha kita untuk memperbaiki moral kita, memperbaiki perilaku kita. Saya mau jadi lebih baik lagi, saya mau lebih setia lagi. Bukan, tetapi karena pertama-tama kita sudah menjadi manusia yang baru. Dan manusia yang baru itu memiliki pola hidup yang baru. Amin. Memiliki gaya hidup yang baru. Dan manusia baru tidak akan kembali kepada manusia lama yang jahat, yang dikuasai oleh dosa itu. Mari Bapak Ibu. Ya, kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, itu yang membebaskan kita dari belenggu-belenggu dosa itu. Kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, itu memberikan kepada kita kekuatan untuk kita hidup dalam hidup yang baru, untuk hidup menyenangkan Allah, untuk hidup berkenan kepada Allah. Kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, yang memampukan kita menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Jadi tidak mungkin kita ini dapat hidup baru tanpa kuasa kebangkitan Kristus. Apa yang saya mau katakan Bapak Ibu? Bahwa perubahan hidup kita bukanlah sekedar hasil dari tekad kita. Saya mau jadi baik, saya mau berubah, saya mau lebih baik lagi. Sama sekali tidak. Hidup baru itu buah dari kuasa kebangkitan yang bekerja dalam hidup kita. Amin. Amin. Ini pekerjaan kuasa Allah, ini anugerah. Makanya kalau kita berusaha hidup baru dengan kekuatan kita sendiri, kita pasti akan kecewa Bapak Ibu. Kita pasti akan gagal. Tapi kalau kita melekat pada pokok anggur yang benar, hidup kita pasti berubah. Ikut Yesus setiap hari, hidupmu pasti berubah. Dekat dengan Yesus setiap hari, hidupmu pasti berubah. Amin. Ini kebenaran, karena itu adalah pekerjaan Allah, itu adalah kuasa Allah. Coba saya mau menjelaskan lagi, kata demikian juga kita akan hidup dalam
hidup yang baru. Apa maksudnya kita akan hidup dalam hidup yang baru? Saya membaca dalam bahasa aslinya Bapak Ibu ya. Kata hidup atau live dalam bahasa Inggrisnya itu diterjemahkan dari kata Yunani peripateomen. Peripateomen itu artinya live with, itu artinya hidup bersama-sama. Peripateomen itu artinya kita hidup bersama dengan Yesus terus menerus. Ini bukan pengalaman sesaat. Hidup yang baru adalah bukan pengalaman sesaat, tetapi ini menjadi gaya hidup yang sifatnya terus menerus. Jadi hidup baru itu bukan sekedar momen satu kali saat kita percaya, lalu kita kembali kepada kehidupan kita yang lama, tidak sama sekali. Ini adalah perubahan yang sifatnya terus menerus. Mulai dari pola pikir kita, mulai dari sikap kita, prioritas kita, itu menjadi baru terus menerus. Amin Bapak Ibu. Jadi demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Artinya ini adalah gaya hidup. Hidup bersama-sama. Jadi Bapak Ibu ini adalah menggambarkan kepada kita tentang hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Terus menerus. Dan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan berbuah-buah. Seperti bulan Maret yang lalu saya sampaikan tentang buah-buah roh. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebaikan, ada kesabaran, ada kemurahan, ada penguasaan diri. Itu terus menerus. Bukan doknyeng ya, sekarang sabar, besok ngamuan saudara. Sekarang penuh sukacita, besok besengut sepanjang hari saudara. Halo? Hidup dalam hidup yang baru itu gaya hidup. Yang namanya orang Kristen itu setiap hari ada sukacita. Amin. Kata Paulus, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ada damai sejahtera senantiasa, eirene itu ada. Ada kesabaran, ada kebaikan, terus menerus. Sabarnya terus menerus. Amin Bapak Ibu. Seperti lagu lama itu loh, sudah sering saya nyanyikan. Jangan lupa itu. Dalam suka duka ku kan tetap. Terus menerus itu. Diolok, dihina, ku kan tetap tersenyum. Ya enggak apa-apa, sepisan tak ampuni kamu. Udah 2 kali, hati-hati. 1 kesempatan. Yang ketiga, ayo kita sekarang selesaikan dengan jantan. Itu bukan kehidupan Kristen sejati. Amin. Ingat ketika murid-murid datang kepada Yesus, berapa kali kami harus mengampuni? Apakah 7 kali sehari Tuhan? Tidak. Kamu harus mengampuni saudaramu yang bersalah dan bertobat. 70 kali 7 kali sehari. Berapa 70 kali 7 kali? 49 tambah 01. Betul ya? 7 kali 7, 49 ya? Hah? Oh iya betul, berarti 490 kali. Siapa yang salah sama saudara 490 kali dalam satu hari? Paling-paling Bapak Ibu salah sama saya sekali, 2 kali. Ini 490 kali. Ini adalah sifatnya terus menerus. Amin Bapak Ibu. Bukan doknyeng, bukan sekali-kali. Kadang-kadang ramah. Ada loh yang seperti itu, Pak. Kalau pas ketemu saya, Doni selamat pagi. Besok begini. Nih, saudara. Halo? Kalau saya menyambut tamu, saya selalu ramah atau doknyeng, saudara? Sifatnya harus terus menerus. Amin. Jadi apa aplikasinya bagi kita? Hidup baru itu harus terjadi dalam kuasa kebangkitan. Tidak mungkin terjadi di luar kuasa kebangkitan. Kita tidak dipanggil untuk hidup baru dalam kekuatan kita sendiri. Aku berusaha baik, aku berusaha ramah, aku berusaha sabar. Bapak Ibu akan gagal. Tapi Bapak Ibu perlu terus melekat pada Yesus. Amin. Perlu terus
terus berdoa, perlu terus berakar pada firman. Kita tidak mungkin dapat mengalahkan dosa dengan kekuatan sendiri. Kata pemazmur, bagaimana seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih hanya dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kita nggak bisa mengampuni musuh yang begitu menyakiti kita tanpa kuasa Kristus. Nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa dengan kekuatan sendiri. Daging tidak bisa mengampuni. Tetapi kuasa kebangkitan itu memampukan kita untuk mengampuni musuh-musuh kita. Kita tidak mungkin hidup kudus dalam dunia yang semakin kotor ini tanpa kuasa kebangkitan. Ada di sini suami-suami yang tidak bisa mengampuni istrinya. Istri-istri yang tidak bisa mengampuni suaminya. Berarti Bapak Ibu belum hidup dalam kuasa kebangkitan. Apakah kita masih tercemar oleh dosa dunia? Berarti kita masih hidup dalam, kita tidak hidup dalam kuasa kebangkitan. Apakah masih ada dendam dalam kehidupan kita? Kita masih hidup dengan daging kita. Bapak Ibu, hidup baru itu hanya dapat kita alami di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Dengan kuasa kebangkitan Kristus kita bisa mengalahkan dosa. Amin. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, kita bisa menghadapi berbagai macam pencobaan dalam hidup ini. Dalam kuasa kebangkitan Yesus, kita bisa menjalani hidup penuh dengan sukacita, sekalipun ada berbagai macam pergumulan dalam hidup ini. Tanpa kuasa kebangkitan Kristus, kita tidak bisa hidup dalam kehidupan yang baru. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Seandainya tiba-tiba listrik ini mati, maka mic yang bagus ini tidak akan menjalankan fungsinya. Maka videotron yang bagus ini tidak akan menyala. Ya, kalau Bapak Ibu punya televisi yang bagus, mungkin televisi Bapak Ibu ada yang sebesar ini. Tapi kalau kabelnya tidak tercolok pada listrik atau stop kontak, maka TV sebagus apapun tidak akan ada gunanya, tidak akan bisa menyala. Demikian hidup kita. Mungkin secara kasat mata saya kelihatan seperti pendeta. Memang pendeta ya? Ya, saya kelihatan begitu luar biasa. Tapi kalau saya tidak terhubung dengan kuasa kebangkitan itu, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Amin. Bapak Ibu bisa duduk di bangku gereja ini, kelihatan sama-sama alim semuanya. Ya, sama-sama keren. Tapi kalau Bapak Ibu tidak ada kontak dengan Yesus, Bapak Ibu tidak akan mengalami kemenangan atas manusia lama. Amin. Kita perlu terhubung, ingat, kehidupan baru hanya mungkin terjadi dalam kuasa kebangkitan. Maka melekatlah pada Yesus. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu, mari kita melihat yang terakhir. Bahwa ternyata hidup baru itu menjadi proses pertumbuhan dalam keserupaan dengan Kristus. Jadi orang-orang yang telah mati bersama-sama dengan Kristus, yang dikuburkan ya bersama-sama dengan Kristus dalam baptisan kematian, maka kita akan mengalami proses pertumbuhan dalam keserupaan dengan Kristus. Hidup yang baru itu adalah awal perjalanan dari pertumbuhan ke arah keserupaan dengan Yesus. Makanya kata Paulus, ketika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Bapak Ibu, hidup baru itu adalah proses dari pengudusan hidup kita. Amin. Jadi kalau orang yang sudah benar-benar percaya Yesus, semakin hari semakin dikuduskan, semakin hari semakin disempurnakan, semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Saya membaca dalam bahasa aslinya Bapak Ibu ya, bahwa jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi hidup yang baru ya, itu dari kata
simpitoi. Simpitoi itu artinya ditanam bersama-sama. Simpitoi itu artinya tumbuh bersama-sama. Ini menggambarkan satu hubungan hidup. Bukan sekedar hubungan karena hukum, tapi hubungan yang hidup, hubungan yang aktif Bapak Ibu. Inilah yang menuntun kita kepada yang namanya pengudusan. Ingat, kita tidak hanya diselamatkan dari dosa, tetapi kita dipanggil untuk bertumbuh menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Benar mau seperti Yesus? Benar mau seperti Yesus? Bapak Ibu, hidup baru itu awal. Itu awal perjalanan kita, perjalanan panjang sampai kita bertemu muka dengan juru selamat kita. Jadi pengudusan ini adalah proses bagaimana kita yang sudah dilahirkan kembali, yang memiliki hidup yang baru, kita dibentuk hari demi hari supaya kita serupa dengan Yesus. Ingat Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ayat 29, supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya itu. Ini tujuan kita mengikuti Yesus, menjadi serupa dengan Yesus. Jadi dia akan merubah cara berpikir kita. Berubahlah melalui pembaharuan budimu. Dia akan menyucikan kita, membersihkan kita dari segala dosa-dosa dan kejahatan kita. Dan dia akan menguatkan kita dalam kita menghadapi berbagai macam tantangan dalam hidup ini. Bapak Ibu, kita sedang dalam perjalanan menuju keserupaan dengan Yesus. Amin. Ya, seharusnya semakin hari kita ini semakin serupa dengan Yesus ya. Bukan semakin lama ikut Yesus kok semakin duniawi. Banyak orang-orang yang Kristen tetapi duniawi. Kemarin Sabtu malam si Cornel, anak saya yang kelima itu, dia nonton enggak tahu film ya. Ternyata tokohnya itu yang sedang tampil pada waktu itu seorang preman tetapi pakai kalung salib, saudara. Loh Nel, kok pakai kalung salib kok seperti itu? Iya Pi, itu pengawalnya bosnya mafia. Pakai kalung salib itu? Iya. Pakai kalung salib bawa golok, saudara. Wah, nggak beres itu saudara. Mungkin dia berpikir saya ini aktor Kristen, jadi pakai salib. Tapi dia memerankan penjahat. Ya kalau memerankan penjahat jangan pakai salib dong. Pakai apa saudara? Pakai celurit saja di sini. Pakai celurit. Ya. Seringkali kita ini menggunakan label Kristen, kita menggunakan atribut-atribut Kristen Bapak Ibu. Tetapi kita tidak menunjukkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Coba saya mau menjelaskan tentang kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian, dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Apa artinya kita menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya? Artinya bahwa kita punya jaminan kebangkitan di masa akan datang. Amin. Kita akan dibangkitkan dari antara orang-orang mati. Makanya kematian bukan lagi menjadi momok bagi kita. Kematian adalah pintu gerbang untuk kita masuk dalam kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Bahwa kita memiliki kehidupan rohani yang baru. Kita menjadi sama ya dengan kebangkitannya. Kita memiliki hidup yang baru sekarang ini. Hari ini yang harus kita hidupi. Inilah kebangunan rohani yang sesungguhnya Bapak Ibu. Kalau kita menyadari bahwa kita telah mati bersama-sama dengan Kristus. Dikuburkan bersama-sama dengan dia dalam baptisan kematiannya. Dan dibangkitkan dalam hidup yang baru. Mari Bapak Ibu,
kita mau bertumbuh serupa dengan Yesus dalam keseharian kita. Amin. Mau Bapak Ibu? Bertumbuh serupa dengan Yesus dalam keseharian kita. Dalam keluarga, jadilah suami-suami yang mengasihi tanpa syarat. Istri-istri, orang tua, anak-anak yang mengasihi tanpa syarat. Ya, dalam keluarga harus penuh dengan pengampunan. Enggak ada keluarga yang sempurna Bapak Ibu. Tanpa pengampunan, keluarga akan buyar. Mari dalam keluarga kita belajar mengutamakan orang lain lebih daripada kepentingan kita sendiri. Bagaimana dengan keluarga kita masing-masing? Apakah kita telah menjadi manusia-manusia baru dalam keluarga kita, di tempat kerja, di sekolah, tunjukkan integritas, tunjukkan kejujuran, jadilah teladan dalam pekerjaan baik. Di gereja, mari kita aktif melayani dengan rendah hati, melayani dengan sukacita, menjadi berkat bagi sesama kita. Ya, di tengah masyarakat kita menggarami, memberikan rasa kepada lingkungan di sekitar kita, memberikan rasa kasih, sukacita, damai sejahtera. Kalau bisa kehadiran kita itu mendatangkan sukacita, mendatangkan berkat, mendatangkan damai sejahtera, dan bagaimana kita menjadi terang bagi banyak orang, supaya mereka boleh mengenal keselamatan di dalam Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Untuk itu butuh disiplin rohani Bapak Ibu. Tanpa disiplin rohani kita tidak bisa ya menjadi berkat yang seperti itu. Setia berdoa, setia membaca firman, setialah beribadah, konsisten ya dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, seringkali saya melihat tanaman itu dia membutuhkan matahari ya. Di kampus itu ada pohon durian ya. Tetapi di sampingnya itu ada pohon belimbing. Ya, ketika belimbingnya ini besar, jejer dengan durian itu. Jadi pohon durian itu tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup. Pada akhirnya daunnya itu yang tertutup itu setelah saya pangkas belimbingnya, karena ternyata durian itu enak ya. Makanya saya pangkas belimbingnya, jadi kerowak gitu saudara. Jadi sampai sekarang kerowak gitu, jadi yang sebelah sini dia rimbun, yang di sini kerowak gitu ya. Waduh terlambat. Bapak Ibu, saya juga banyak melihat bahwa pohon yang tumbuh itu selalu mencari matahari. Ya. Jadi kenapa kok pohon ini kok miring ke sini ya? Oh dia cari sinar matahari. Itu sumber hidupnya. Kalau Bapak Ibu mengenal sumber hidupmu adalah Tuhan, engkau akan selalu mencari Tuhan. Amin. Engkau akan selalu dekat dengan Tuhan. Engkau akan mencari firman kebenaran, karena itu kebutuhanmu untuk hidup. Tanpa matahari, pohon pasti akan mati. Tidak akan pernah subur. Saudara tidak mungkin menanam pohon itu di bawah atap. Tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Pasti di tempat yang ada sinar matahari. Dan mari kalau kita mau bertumbuh dengan sehat, cari Tuhan senantiasa. Amin. Dekat dengan Dia. Mengakar di dalam Kristus. Dibangun di atas Dia. Bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepada kita. Maka kita akan berbuah-buah untuk hormat dan kemuliaan Tuhan Allah kita. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.